Sahabat Mimbar Jati, berkah Ramadan, dan pemirsa Tawaf TV dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Dr. Ahmadi di segmen terakhir yang insya Allah kita akan melihat apa sih sebetulnya yang menjadikan diri kita lebih bermanfaat, lebih bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perjuangan-perjuangan yang kita lakukan tentunya. Jangan pernah kita merasa bahwa hidup kita ini akan berakhir di dunia, tapi akan berlanjut kepada akhirat kelak. Dan jangan pernah kita merasa takut mati, karena hidup hanya sekali. Maka takut mati, jangan pernah hidup. Itulah perjuangan. Maka penting kita memikirkan liman ba'dahu, generasi setelah kita. Nabi Yakub alaihissalam bisa kita contoh misalnya. Idh hadara Yakubal maut, ketika Nabi Yakub alaihissalam dihampiri oleh kematian. Dikumpulkan anaknya, ditanyakan perihal kematiannya. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kau lakukan setelah ayahmu nanti mati? Apa yang kau kerjakan, apa yang kau perjuangkan setelah orang tuamu tidak ada lagi? Apa jawaban anak Nabi Yakub alaihissalam? Na'budu ilahak. Kita bisa lihat anak-anak Nabi Yakub alaihissalam tidak menyatakan na'budullah, kita menyembah Allah, tidak. Tapi na'budu ilahak, kami akan tetap menyembah Tuhanmu wahai ayah. Itu artinya Nabi Yakub alaihissalam telah berhasil menanamkan perjuangan keimanan kepada anak-anaknya, generasi setelahnya, bahwa sekalipun Nabi Yakub wafat, tetap kalimat Allah harus ditegakkan. Kita hasadu ummati ma baina sittin wa sab'in. Puncak hidup kita hanya sampai 60 sampai 70 tahun. Lebih dari 70 tahun banyak mungkin, tapi tidak sebanyak mereka yang wafat di bawah 70. Itu artinya bahwa penting kita memberikan pelajaran, perjuangan, mewariskan kepada generasi kita bahwa hidup harus berjuang, bukan menikmati apa yang pernah diraih oleh orang-orang sebelumnya. Bahwa hidup kemudian menuntun kita kepada nilai-nilai dari pergerakan-pergerakan yang akhirnya membimbing kita kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istirahat saja, bukan sembarang istirahat, tapi diiringi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kemudian perjuangan itu bisa dimaknai dengan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa nilai-nilai yang Allah berikan, nilai-nilai yang Allah gariskan, itu Allah telah gambarkan, Allah telah berikan pelajaran dari apa yang pernah Rasul-Rasul sebelumnya lakukan. Kita bisa lihat misalnya Nabi Ayub alaihissalam, punya binatang ternak yang luar biasa, punya anak yang begitu banyak, bahkan 14 anak. Hewan ternaknya mati, anak-anaknya mati, diuji dengan apa? Sakit yang luar biasa. Istrinya kemudian melihat tidak tega, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau nabi. Apa yang dijawab oleh beliau? Kita hidup dengan penuh kenikmatan 25 tahun. Kita sakit, berada dalam ujian Allah baru 20 tahun, sisa 5 tahun. Nantilah kalau sudah sama-sama 25 tahun, baru kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu sampai kepada 25 tahun, Nabi Ayub alaihissalam tidak langsung mengaminkan apa yang diingatkan oleh istrinya. Sudah 25 tahun, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayub tidak langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayub alaihissalam hanya meminta saat Allah Subhanahu wa Ta'ala
memberikan keluasan untuk beribadah, namun tidak bisa dioptimalkannya. Nabi Ayub merasa sakitnya mengganggu bukan karena hal lain, tapi karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian yang keluar dari lisannya, dari seorang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perjuangannya, Allahumma anni massaniya durru wa anta arhamur rahimin. Begitulah kemudian Nabi Ayyub alaihissalam tetap berjuang dalam kehidupannya. Tidak serta-merta dia nabi, doanya didengar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri kemudian mengharapkan dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak. Dilewatinya dulu 20 tahun dengan perjuangan yang luar biasa, dengan mengingat bahwa Allah merahmatinya 25 tahun. Ketika sampai di tahun ke-25, istrinya pun mengingatkan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak serta-merta diaminkan oleh Nabi Ayyub alaihissalam. Akan tetapi dia hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika beribadahnya, momentum bertemunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhalang dengan penyakitnya. Maka beliau sampaikan, Allahumma anni massaniya durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, Engkaulah pemegang dari segala penyakit, penyembuh dari segala apa yang Kau turunkan, minda dari segala penyakit, illa syifa, kecuali Kau turunkan penawarnya, wa anta arhamur rahimin. Kalau tidak kepada Engkau wahai Allah yang Maha Pengasih, Penyayang, Maha menyembuhkan, Al-Aziz, Al-Ghaffar, yang luar biasa dari segala zat yang kemudian patut diikuti hukumnya. Maka perjuangan Nabi Ayub alaihissalam bisa kita implementasikan. Janganlah kita menjadi umat yang akhirnya mengkambing hitamkan perjuangan-perjuangan, merasa terzolimi, kita kemudian menyakiti. Janganlah kemudian kita akhirnya mengakhiri hidup yang merasa tidak dirahmati. Wala tai'asu min rahmatillah, jangan pernah kita putus dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan jadikan segala aktivitas hidup kita ini hanya sebagai satu perjuangan biasa-biasa saja. Jadikanlah ini fursah sa'idah, fursah mubarakah, momentum yang luar biasa untuk menjadikan diri kita lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang bisa menentukan kita akan bertemu dengan Ramadan kembali tahun depan? Siapa yang bisa tahu bahwa kita akan menyaksikan badai corona berlalu? Siapa yang kemudian bisa menjamin bahwa kita adalah minal falahin, yang menyuruh kepada panggilan Allah hayya 'alal falah, kalau tidak kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala perjuangan kita? Ayo masuk kantor dengan perjuangan li'ilai kalimatillah, bergaul, bermasyarakat, bersosial. Jangan pernah kita niatkan untuk menciptakan kesalehan sosial. Jangan pernah merasa cukup dengan iman dan takwa saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingatkan kita dalam surat At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kunu ma'al shadiqin, dan seharusnya kita berkumpul bersama orang-orang yang benar. Maka perjuangan bisa secara personal, kita membangun keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki amaliyah kita sebagaimana Rasul kemudian mumarosah, menjadikan tarbiyah. Bahkan
Di akhir Ramadan Rasul tetap berjuang, syadda mi'zarahu, mengikat kencang dengan apa yang menjadi kehidupannya, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah melupakan, tidak pernah akan membiarkan apa yang kita lakukan. Tetap berjuang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan momentum Ramadan ini adalah perjuangan akhir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan kesempatan yang Allah berikan berlalu begitu saja, dan mudah-mudahan kita dan sahabat Jati dan pemirsa Thawab TV semua bagian orang-orang yang Allah perjuangkan setelah kita berjuang di hadapannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita bertemu kembali dalam acara-acara yang Allah ridhai. Saya Dr. Haji Ahmadi Rojali LCMA mohon diri, wa qad yurja li jarhi sayfi bur'un wala bur'a lima jarahal lisan. Jika pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau lidah melukai hati kemana obat hendak dicari. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad mustaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.